Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda yang berada, marilah sejenak kita mengangkat tangan kita minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat bala, musibah, ujian, kesusahan yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Sumatera, terutama yang ada di sekitar Gunung Semeru dan di daerah-daerah lain yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan kesulitannya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesusahannya segera diberikan kemudahan dan segera diberikan jalan keluar dan diberikan kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan di kesempatan yang mulia ini marilah kita sedikit mengkaji kejadian sebuah musibah yang terjadi di beberapa hari terakhir di Indonesia, terutama yang berada di Sumatera, yang mana hal ini berhubungan dengan banjir dan dengan tanah longsor yang diakibatkan tidak semata-mata karena murni alam atau hujan yang lebat, akan tetapi ada kerusakan yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah kalian tertimpa musibah, ujian oleh Allah, terkecuali itu karena tingkah laku tangan-tangan kalian. Sehingga marilah kita introspeksi diri, mengaca kembali apa faktor banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Oleh karena itu, kalau kita melihat ternyata diiringi dengan arus banjir bandang yang datang itu diikuti dengan kayu-kayu yang telah ditebang, yang dikarenakan telah digundul oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sampai detik ini kita tidak mendengar bahwasanya status bencana alam yang terjadi di Sumatera termasuk bencana alam nasional, sehingga akan ditelusuri, dicari kesalahannya, dicari dan diselidiki. Akan tapi kita nggak akan bahas tentang itu, kita akan membahas dari segi bagaimana merawat alam, merawat pohon ala hadis-hadis kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul kita, pemimpin umat Islam, manusia dan juga hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, Rasulullah sebagai rahmat, kasih sayang untuk semua makhluk, semua manusia. Rasulullah dalam beberapa hadisnya, beliau sangat memperhatikan alam, memperhatikan pepohonan. Bahkan di dalam peperangan, kanjeng Nabi telah menyuruh para sahabat agar tidak menebang sembarangan pohon-pohon yang tumbuh atau menghancurkan rumah-rumah atau membunuh perempuan atau anak kecil. Ini salah satu adab atau etika dalam berperang yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini kita tahu kanjeng Nabi lihat melarang sahabatnya untuk menebang sembarangan alam, menebang sembarangan pohon, sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Kalau perang ya perang saja, terutama perangnya kanjeng Nabi untuk menampakkan kebenaran.
Itu tujuan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita membaca sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar, Imam Toyalisi, Imam Ad-Dailami, dan beberapa imam yang lain, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun." Apabila datang hari kiamat, kemudian berada di salah satu tangan kalian itu fasilah, tunas pohon kurma, fa in istata'a alla yaquma hatta yagrisaha falyagrisha. Jikalau mungkin di antara kalian itu yang di tangannya ada tunas pohon kurma dan dia tidak berdiri dari tempat duduknya, dari posisinya, terkecuali dia tanam daripada tunas kurma tersebut sehingga dia bisa menjaga alam, merawat alam, menanam pohon guna untuk menjaga ekosistem dan perkembangan alam atau pepohonan. Ini yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Imam Al-Munawi menjelaskan di dalam kitabnya Faidul Qadir, itu beliau mengatakan dan mengomentari menjelaskan hadis ini bahwasanya al-hasilu, kesimpulannya, annahu mubalaghatun fil hathi ala ghursyil arsyar. Kesimpulannya bahwasanya dalam hadis ini itu ada penekanan dari Rasulullah untuk kita dalam menanam pohon, wahafil anhar, menggali drains atau selokan atau sungai agar terhindar dari banjir bandang dan lain sebagainya. Litabqa hadhihi daru amiratan ila akhirih amadiha al-ma'dud al-ma'lum inda khaliqiha. Agar dunia ini, negara ini, alam yang kita tinggali ini itu menjadi makmur, menjadi aman, tidak tertimpa kerusakan sampai ajal datang, sampai datang hari kiamat yang waktunya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau melanjutkan, fakama gharasalaka ghayruka fantafa'ta bihi fagris liman yaji'u ba'daka liyantafi' wa illam yabqa minad dunya illa sababatun. Maka sebagaimana orang lain menanam untukmu kurma, pohon, dan lain sebagainya, sehingga kamu bisa mengambil manfaat dari tanaman tersebut, maka ayolah, tanamlah pohon, jagalah pohon. Kemudian agar orang lain, orang yang datang setelahmu, dia juga bisa mengambil manfaat, bukan malah terkena musibah karena kejelekan, kerusakan yang kita lakukan. Fagris, maka coba tanamkan juga agar orang yang datang setelah kita bisa mengambil manfaat dari tanaman tersebut. Wa illam yabqa, meskipun tidak tersisa dari umur kita di dunia ini atau tidak tersisa akan tibanya hari kiamat ini, terkecuali hanya waktu sebentar akan datang waktu kiamat atau ajal kita akan datang. Dari sini kita lihat para ulama mengomentari dan menjelaskan hadis-hadis mulia Nabi Muhammad, itu beliau benar-benar kanjeng Nabi memerhatikan alam, menjaga pohon, dilarang untuk menebang pohon, merusak alam seenaknya sendiri sehingga bisa menimbulkan kerusakan dan musibah untuk kita atau untuk orang lain. Oleh karena itu, marilah kita belajar bijak, marilah kita menjaga alam kita. Bagaimana tidak kanjeng Nabi SAW pernah suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang cukup panjang, ketika itu ada orang datang mengadu kepada kanjeng Nabi ketika Rasulullah khutbah. Datang kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inqata'al amwal wahalakatis subul. Ya, wahai kanjeng Nabi, sungguh telah rusak jalan-jalan, harta-harta semuanya terputus hilang. Maka mintakan kami kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami, au kama qol. Maknanya seperti itu. Maka dijawab dan didoakan langsung oleh kanjeng Nabi, Allahumma aghithna aghithna. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Maka seketika itu turunlah hujan dan menyirami kota Madinah dan sekitarnya. Seminggu yang akan datang orang ini lagi bilang kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, halakatil amwal, wangqata'atis subul,
fad'ullaha an yumsikaha anna. Wahai kanjeng Nabi, telah rusak binasa harta-harta kami dan terputus jalan-jalan kami, maka mintalah kepada Allah agar Allah menahan sementara hujan ini agar nggak merusak alam kita, rumah kita dan seterusnya. Lihat para sahabat mengadukan kanjeng Nabi kerusakan alam karena seringnya hujan. Apa kata kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi langsung berdoa lagi tanpa babibu, tanpa mengeluh, langsung berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, mudah-mudahan hujan itu sekeliling kami saja ya Allah. Wala alaina, dan jangan jadikan hujan itu sebagai musibah bala untuk kita semua. Allahumma alal akam, ya Allah jadikan hujan itu untuk dataran-dataran tinggi, wadzirab, dan untuk bukit-bukit, wa bawatinil audiyah, dan perut-perut wadi lembah, wa manabitis syajar. Ya Allah, hujan itu berikan saja ke manabit, tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Kita lihat doanya kanjeng Nabi. Rasulullah minta agar hujan itu diberikan, diturunkan di tempat yang di situ biasa tumbuh pohon, yaitu hutan dan seterusnya. Kalau hutannya nggak ada, kalau hutannya digundul, maka bagaimana pohon atau tanah ini bisa menyerap air yang Allah turunkan kepada kita? Makanya tetap hujan itu adalah rahmat, dan doa ketika hujan termasuk doa yang mustajab. Tapi jangan sampai kita jadikan hujan itu menjadi bala, musibah karena tingkah laku kita yang tidak mengetahui dan tidak peduli kepada alam. Oleh karena itu kami mengajak kepada diri kita masing-masing untuk kembali merawat alam, menanam pepohonan, tidak merusak, menggundul pepohonan secara liar. Kita jaga karena ini ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga saudara kita, keluarga kita, terutama yang ada di Sumatera dan tempat-tempat yang terkena musibah. Mudah-mudahan mereka segera diberikan ketabahan, kesabaran, dan diberikan jalan keluar yang terbaik, dan mereka mudah-mudahan diberikan rezeki, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.